Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 29 bulan September ya, 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang lumayan guys di 2,3%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan di 1,7% ya. Dan juga untuk Ethereum mengalami kenaikan di 2,9% guys. Kemudian untuk BNB juga mengalami kenaikan meskipun tipis di 0,9%, dan XRP juga naik di 1,12% guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, rata-rata untuk pergerakan altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, dan cukup bagus guys untuk perubahannya hari ini guys. Rata-rata perubahannya hijau di 0 sampai 1% aja ya. Dan perubahan yang paling besar di sini ada Compound PP juga mengalami kenaikan ya, meskipun kemarin mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk 7 hari ke belakang naiknya di 27% guys. Ini cukup bagus ya. Arbitrum juga mengalami kenaikan, Sui, Gala juga mengalami kenaikan guys. Kemudian kalau kita lihat ya, pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, kalau kita lihat dari chartnya, terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini mengalami kenaikan cukup lumayan ya, dan sesuai dengan yang sudah kita prediksikan kemarin ya. Dan akhirnya hari ini menembus di MA20 sekaligus di MA50 untuk time frame daily-nya. Dan sekarang masih bertahan di atas harga $27.000. Ini bagus banget kalau menurut saya ya, karena ini menunjukkan adanya optimisme dari pasar juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kemarin atau hari ini ya Bitcoin ini naiknya cukup lumayan guys. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jadikan tersangka ya untuk sebab kenapa Bitcoin ini naik, karena terlihat dari beberapa media informasi kayaknya optimisme dari ETF khususnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum ini tampaknya banyak, bisa dibilang cukup ada lampu hijau gitu guys. Dan itulah yang membuat trigger ya dari kenaikan harga Bitcoin ini guys. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke informasinya ya. Untuk informasi yang pertama guys, kita lansir dari harian Cointelegraph ya, di mana di sini diinformasikan bahwa SEC ini akhirnya menunda keputusan untuk ETF Bitcoin untuk BlackRock, Invesco dan juga Bitwise. Jadi Invesco, Bitwise dan juga Valkyrie juga mengalami penundaan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini telah menunda keputusannya atas beberapa proposal untuk spot Bitcoin dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF, termasuk BlackRock, menjelang penutupan pemerintah yang diantisipasi. Aplikasi ETF Bitcoin Spot dari Invesco, Bitwise dan Valkyrie juga ditunda oleh SEC menurut pengajuan terpisah pada 28 September. Sementara analisis ETF Bloomberg, James Shepard mengharapkan aplikasi dari Fidelity, FunEx dan Wisdom Tree juga akan ditunda oleh regulator sekuritas. Penundaan terbaru ini terjadi 2 minggu lebih awal dari tenggat waktu kedua yang dijadwalkan untuk banyak pemohon yang telah mengharapkan untuk mendengar kabar dari regulator sekuritas pada 16-19 Oktober. Shepard mengatakan bahwa waktu penundaan ini terkait dengan shutdown pemerintah Amerika Serikat yang diperkirakan akan terjadi pada 1 Oktober yang akan mengganggu regulator keuangan negara dan badan-badan federal lainnya. Kedua kamar di Kongres, yaitu DPR dan juga Senat, belum menyepakati berbagai rancangan undang-undang pendanaan untuk membiayai operasi pemerintah, dan Kongres perlu meloloskan 12 rancangan undang-undang pendanaan setahun penuh yang terpisah sebelum 1 Oktober untuk menghindari penutupan atau shutdown ya. SEC menunda sekumpulan pemohon ETF Bitcoin Spot pada akhir Agustus ketika tenggat waktu pertama semakin dekat guys. Sementara itu ya, tenggat waktu ketiga untuk ketujuh perusahaan tersebut adalah sekitar pertengahan Januari dan bisa jadi akan ditunda lagi guys. SEC harus membuat keputusan akhir paling lambat pertengahan Maret tahun depan. Pada akhir Agustus, analis ETF Bloomberg Eric Balkunas juga memperkirakan bahwa probabilitas untuk ETF Bitcoin Spot yang disetujui pada akhir 2023 telah meningkat yang menjadi 75% dari sebelumnya 65%.
Dia mengutip kebulatan suara dan ketegasan di mana sirkuit pengadilan banding Amerika Serikat mencapai keputusannya dalam kemenangan pengadilan grayscale atas SEC sebagai alasan utama di balik meningkatnya peluang. Balkunas lebih lanjut meningkatkan peluang tersebut menjadi 95% pada akhir 2024 guys. Kemudian masih berhubungan dengan hal ini guys, seperti yang dilansir dari harian CoinDesk, diinformasikan bahwa Valkyrie mendapat persetujuan guys untuk memulai membeli Ethereum futures untuk ETF Bitcoin yang sudah ada. Nah, ini menarik juga ya. Jadi strategi baru reksadana ini untuk menggabungkan Ether dan juga Bitcoin akan efektif secara resmi pada 3 Oktober. Manajer aset Valkyrie mulai membeli kontrak berjangka Ethereum setelah mendapatkan persetujuan untuk mengubah dana yang diperdagangkan di bursa berjangka atau ETF Bitcoin yang sudah ada menjadi kendaraan investasi 2 untuk 1 atau 2 for 1 investment vehicle ya. Hari ini Valkyrie Bitcoin Strategi ETF ya dengan kode Nasdaq-nya BTF mulai menambahkan exposure ke kontrak berjangka Ether, menjadikannya ETF Amerika Serikat pertama yang memberikan exposure ke kontrak berjangka Ether dan Bitcoin di bawah satu pembungkus guys, kata seorang juru bicara kepada CoinDesk dalam sebuah pernyataan di email. Valkyrie adalah yang pertama mendapatkan persetujuan untuk ETF berjangka Ethereum di antara perusahaan lain karena melengkapi prospektus dan memperbarui pengungkapan risiko yang terkait dengan kontrak berjangka Ether, kata juru bicara tersebut. Dan strategi baru dana tersebut untuk menggabungkan kontrak berjangka ETH dan Bitcoin ke dalam satu ETF akan segera resmi efektif ya pada 3 Oktober dan namanya akan diperbarui menjadi Valkyrie Bitcoin dan Ether Strategi ETF, sementara tickernya akan tetap BTF. Dana tersebut akan bergabung dengan entitas lain yang mengajukan untuk memulai ETF berjangka Ethereum, termasuk Volatility Shares Ether Strategi ETF, Bitwise Ethereum Strategi ETF, FunEgg Ethereum Strategi ETF, Roundhill Ether Strategi ETF, ProShares Short Ether Strategi ETF, ProShares Ether Strategi ETF, dan Grayscale Ethereum Futures ETF. Sebelumnya hari ini ya, FunEgg, perusahaan dengan dana kelolaan sebesar 77,8 miliar dolar, mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa berjangka ETF Ethereum. Lebih lanjut tentang FunEgg ini guys, kita lansir dari Bitcoin Systemi. Jadi FunEgg ini bersiap untuk meluncurkan ETF Ethereum Futures-nya. Jadi perusahaan investasi raksasa FunEgg sedang bersiap ya untuk meluncurkan ETF Ethereum Futures menurut sebuah siaran pers. FunEgg, sebuah perusahaan manajemen investasi global, mengumumkan ya peluncuran FunEgg Ethereum Strategi ETF atau disingkat EFUT, sebuah exchange trade fund atau ETF yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan modal dengan berinvestasi dalam kontrak berjangka Ethereum. Tidak seperti strategi investasi aset digital lainnya. EFUT tidak akan berinvestasi secara langsung pada Ethereum atau aset digital lainnya. Reksadana ini akan berinvestasi pada kontrak berjangka Ethereum yang terstandarisasi dan diselesaikan secara tunai ya, yang diperdagangkan di bursa komoditas yang terdaftar di Commodity Futures Trading Commission atau CFTC. Saat ini satu-satunya kontrak berjangka Ethereum yang akan diinvestasikan oleh reksadana adalah yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange. ETF ini akan terdaftar di Chicago Board Option Exchange atau CBOE dan akan dikelola secara aktif oleh Kepala Perdagangan Aktif FunEgg, Greg Granger. Granger yang bergabung dengan FunEgg pada tahun 1994 memiliki lebih dari 2 dekade pengalaman perdagangan di berbagai kategori aset termasuk futures. EFUT akan menemani FunEgg Bitcoin Strategi ETF atau XBTF dalam memberikan exposure yang berfokus pada aset digital utama berjangka guys. Jadi semakin menarik ya mengikuti perkembangan dari ETF ini guys, baik yang Ethereum ataupun yang Bitcoin guys. Meskipun untuk Bitcoinnya sudah dilakukan penundaan lagi, karena apapun yang akan menjadi keputusannya ya, ini akan sangat masif sekali guys efeknya ya. Bahkan gaungnya aja ini sudah membuat sentimen positif untuk harga Bitcoin hari ini guys. Terlihat kenaikannya cukup lumayan tinggi ya, dan sudah mencoba retest di 27.000 guys. Dan ini membuktikan ya bahwa optimisme dari pasar dan juga investor ini kayaknya benar-benar besar ya terhadap potensi dari ETF Bitcoin, baik yang futures ataupun yang spot ataupun
ETF Ethereum, baik yang spot ataupun yang futures juga. Ini cukup menarik untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi perkembangan hal ini ya, karena akan sangat menarik untuk diikuti guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari watcher.guru. Diinformasikan bahwa Coinbase mengamankan lisensi berjangkanya ya, atau featuresnya untuk klien non Amerika Serikat guys. Nah ini menarik ya. Jadi Coinbase telah menerima persetujuan dari Otoritas Moneter Bermuda atau BMA untuk menawarkan layanan perdagangan berjangka abadi atau perpetual untuk klien non Amerika Serikat, dan pertukaran ini sebelumnya telah menerima lisensi kelas F dari BMA untuk mengizinkan institusi non Amerika Serikat memperdagangkan kontrak berjangka abadi guys. Namun bursa ini telah menerima persetujuan peraturan tambahan untuk memperluas layanan kepada pengguna retail. Pasar derivatif memiliki 75% dari volume perdagangan kripto global, dan ini menunjukkan ya permintaan di antara para pedagang untuk derivatif. Selain itu, hanya ada beberapa platform yang menawarkan layanan tersebut. Menurut pengumuman resmi, pelanggan yang memenuhi syarat akan dapat mengakses kontrak berjangka perpetual yang diatur di Coinbase Advance dalam beberapa minggu mendatang. Dan selain itu, perusahaan menyatakan ya bahwa mereka berdedikasi untuk bermitra dengan regulator global berlevel tinggi untuk membangun kerangka kerja regulasi kripto guys. Perusahaan mencatat bahwa persetujuan tersebut datang di tengah meningkatnya pengawasan dari regulator lokal. Pernyataan perusahaan juga mengatakan, kami memilih untuk membangun bisnis kami dan menjadi perusahaan publik di Amerika Serikat. Percaya bahwa Amerika Serikat harus berada di garis depan dalam upaya memperbarui sistem keuangan kami. Selain itu, perusahaan menambahkan ya bahwa kami bersemangat untuk melanjutkan misi kami untuk membantu memperbarui sistem keuangan global dan memberikan lebih banyak kebebasan dan peluang ekonomi bagi pengguna di seluruh dunia. Coinbase baru-baru ini dituduh oleh SEC melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal ya, dan badan pemerintah tersebut mengatakan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara ilegal sebagai bursa sekuritas nasional. Selain itu, SEC telah mengklaim bahwa perusahaan tersebut belum terdaftar di regulator guys. Meskipun begitu ya, perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan regulasi dari National Futures Association bulan lalu ya, dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi sebagai pedagang komisi berjangka. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menawarkan pelanggan Amerika Serikat yang memenuhi syarat akses ke crypto futures. Nah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Coinbase ini. Dan saya sebenarnya cukup tertarik ya dengan info-info di seputaran exchange besar guys, seperti Binance, Coinbase, ataupun Kraken ya. Karena dari beberapa exchange besar ini, jika terjadi sesuatu guys, maka ini efeknya memang akan sangat signifikan. Jadi saya lebih concern untuk mengikuti perkembangan dari beberapa exchange ini guys, khususnya Binance ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Bitcoin.com. Diinformasikan bahwa China mengizinkan pengunjung mengisi ulang dompet yuan digital dengan Visa, Mastercard, dan juga uang tunai guys. Nah, ini menarik ya. Jadi China mengizinkan pengguna asing yuan digital untuk mengisi ulang dompet ECNY mereka ya. ECNY ini adalah yuan digital ya. Jadi operator platform mata uang digital Bank Sentral RRT atau CBDC ya telah meningkatkan layanan pembayarannya untuk membuat proses pembelanjaan yuan digital atau ECNY menjadi lebih mudah digunakan oleh warga negara asing yang berkunjung ke negara ini. Portal China.org.cn yang dikelola pemerintah menginformasikan kepada para pembaca. Fitur isi ulang sebelum digunakan yang baru saja diperkenalkan pada aplikasi yuan digital ini memungkinkan pengunjung untuk mengisi ulang dompet ECNY yang ada di dalamnya dengan menggunakan layanan online dari jaringan pembayaran global terkemuka yaitu Visa dan juga Mastercard. Wisatawan asing juga dapat mengisi dompet mata uang digital Tiongkok dengan menyetor uang tunai di kantor bank. Pada akhir masa tinggal mereka akan dapat mengembalikan sisa saldo ke kartu bank luar negeri atau rekening yang digunakan di awal. Laporan tersebut mencatat bahwa karena pembayaran mobile telah menjadi lebih dominan ya di Cina dibandingkan wilayah lain. Opsi baru ini akan menawarkan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan asing selama kunjungan mereka. Di mana sebelumnya mereka tidak dapat mengisi ulang dompet ECNY mereka terlebih dahulu, tulis artikel tersebut.
Perubahan ini akan memberikan akses yang sama kepada pengguna asing ke metode pembayaran yang lebih nyaman seperti opsi pembayaran cepat. Hal ini juga akan memungkinkan mereka untuk membelanjakan ECNY mereka ya, baik di toko fisik yang menerima mata uang digital maupun platform online seperti aplikasi pemesanan kendaraan Didi, penyedia layanan pesan antar Meituan, portal perjalanan Ctrip, dan juga retail e-commerce JD. Menurut Don Simeo, Kepala Peneliti di Merchants Union Consumer Finance, peningkatan ini akan menciptakan lingkungan pembayaran yang lebih nyaman ya bagi orang-orang yang berkunjung ke Tiongkok. Zhao Mouha, seorang analis di China Everbright Bank, percaya bahwa hal ini juga akan meningkatkan kehadiran yuan digital dalam transaksi lintas batas. Keduanya yakin bahwa langkah ini akan mempromosikan CBDC Tiongkok secara internasional, guys. China telah mengembangkan versi digital yuan sejak 2014 ya, dan telah meluncurkan sejumlah uji coba dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada akhir Mei, bank sentralnya mengumumkan bahwa transaksi ECNY di wilayah uji coba telah mencapai 264 juta. Dengan total nilai 83 miliar yuan atau setara 11,4 miliar dolar. Pada akhir Juni, nilai transaksi sudah mencapai 1,8 triliun yuan atau setara 250 miliar dolar, guys. Dengan 16,5 miliar yuan digital yang beredar. Nah, ini keren banget ya. Dan tentu saja ini akan mempermudah ya bagi para wisatawan asing untuk menggunakan uangnya ya. Dalam hal ini adalah CBDC ECNY-nya atau yuan digital, guys. Dan menurut saya ini menarik jika negara-negara lain juga akan menerapkan sistem semacam ini, guys. Dan kita tunggu aja ya kira-kira apakah hal ini juga akan ditiru oleh negara kita atau Indonesia ya. Karena tentu saja kita jangan sampai terlalu jauh untuk ketinggalan ya dari negara-negara besar lainnya, guys. Oke. Jadi untuk sementara ini dulu, guys, informasi yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik ya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.